Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD. Ya, jadi kalau kita perhatikan kedua pair ini memang memiliki pengaruh dengan si DXY ini sendiri gitu. Kalau sekarang kita lihat DXY juga condong menguat ya, ditambah dia sudah berada di area konsolidasi juga. Nah, ini juga kelihatan di Euro USD ini sendiri gitu. Dimana kalau kita lihat, kita ganti ke daily-nya ya. Di sini Euro USD condong melemah ya. Tapi secara tren kalau kita perhatikan untuk daily di sini uptrend ya. Untuk daily-nya masih uptrend, tapi kalau di 4 hours ya atau low time frame ya, minor trendnya dia itu downtrend gitu teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat nih, kita tarik garis ya. Nah, ini Euro USD ini baru saja ya dia break dari trend line-nya dia gitu. Tapi kalau break dari trend line ini bukan berarti dia merubah struktur harga gitu. Jadi ini bisa dikatakan apa ya, kayak awal mula lah perubahan struktur harga itu terbentuk gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat lagi ya, untuk Euro USD benar-benar bisa break dari level Fibo 100 ya, atau dari 723, baru kita katakan ini dia berganti struktur harga gitu. Jadi selama dia belum bisa break sini, maka dikatakan dia belum ganti strukturnya secara keseluruhan masih uptrend gitu. Dan level Fibo 100 ini merupakan area terakhir buyer untuk defense ya, posisi uptrendnya dia gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nih, untuk euro memang condong dia sideways ya, tidak banyak pergerakan sama sekali karena DXY juga lagi sideways. Dan DXY sendiri pun kalau kita lihat untuk DXY pun kalau kita lihat memang untuk pagi hari ini ya, dia dibuka menguat ya, dan condong melakukan kenaikan ke atas kembali gitu. Kalau kita lihat di time frame M30 ya, ini area-area support dia itu di 103.39 untuk DXY nya, dan itu dia masih coba untuk nge-push, soalnya last candle-nya dia, struktur harganya untuk 4 jam ini bullish engulfing, ditambah ini ada bullish engulfing. Jadi ada dua bullish engulfing yang ngebentengin nih si DXY ini sendiri gitu. Tapi patokan saya tetap sama, yaitu di Saga 103.39 atau 76.4 ya sebagai Fibo-nya gitu. Selama dia bertahan di atas ini ya, DXY itu masih akan potensi melanjutkan kenaikan ke atas dengan target pertama di 103.8 dan target kedua di 104.25 gitu teman-teman. Oke, kecuali di bawah ini ya, di bawah 76.4 ya, baru kita akan lihat DXY retest kembali. Terdekatnya dulu deh, kita ambil terdekatnya karena ini ada area support kecil ya, support kecil banget sebenarnya sini. Itu di 103.55 ya, 0.155 gitu, 103.155, dan support keduanya itu yang kuat di 61.8 Fibonya, yaitu di 102.86 gitu. Lalu support terakhir itu di 102.43. Oke, itu untuk support dari DXY gitu. Nah, kemudian kita bahas lagi nih untuk uptrend, untuk big view-nya DXY ini, itu dia ambil di sini patokannya gitu. Patokannya adalah ini. Kenapa? Karena secara trend DXY ini kan downtrend gitu ya. Ya, DXY ini downtrend. Kemudian kalau dia break dari Fibo 100 ya, atau 104.25 dan 104.54 ya, ini artinya dia merubah struktur harganya dia menjadi uptrend, dan ini potensi melanjutkan kenaikan ya, dengan target harga di level harga 105.24 kembali gitu, atau di 127.20 gitu teman-teman untuk area Fibonya gitu. Nah, ini targetnya dia. Yang next targetnya dari si DXY kalau dia berhasil break dari 100. Oke, itu untuk DXY. Berarti secara pergerakan ya,
selama DXY di 103.34 39, DXY masih uptrend, dan Euro USD ini condong tertekan ke bawah gitu. Kalau Euro USD sendiri ya, patokan saya adalah selama dia berada di bawah level harga ya 61.5 61.8 dan 50 ya, atau dari range 882 dan 931 ya, ini dia masih condong untuk turun ke bawah ya, dengan retest di 8219 ya. Ini udah retest sekali, ini yang kedua ya. Nah, sampai terendahnya itu di 7737 kembali gitu teman-teman. Oke, itu untuk DXY gitu. Nah, jadi ini penurunan area support ya, yang bisa kita pantau untuk kita jadikan sebagai buy zone kita. Ini kurang lebih sekitaran 47 pip atau 48 pip ya gitu. Tapi kalau saya sih recommended ya, mendingan kalau mau coba cari buy ya, itu bisa lihat lagi di level harga 802 gitu, 802 sampai 773 gitu. Ini sudah kita tandai juga ya, kalau memang mau level yang lebih aman ya di sini gitu. Kalau ini boleh, cuma paling scalping aja gitu, jangan terlalu lama di hold gitu ya teman-teman. Soalnya ini untuk benar-benar area support kuatnya itu di sini. Itu kalau kita lihat ya, tuh di 802 sampai 773 gitu. Oke, kemudian lanjut lagi. Ya, untuk selling point masih sama di sini ya. Dan juga kita perlu pantau di 853 ya, karena ini jadi area support. Resistennya dia juga nih, ini resisten poinnya dia. Ini high risk ya, high risk level, entry sell pertama nih, tapi masih butuh konfirmasi. Kalau yang kedua itu di sini ya, di 61.28 atau di 882. Terus ini yang low risk itu di sini ya, itu di 50, yaitu di 931 gitu teman-teman. Oke, itu ya untuk selling point Euro USD. Kalau untuk buy point ini tadi yang pertama, yang kedua itu kita bisa masuk ke Fibo 100 ya, atau 723 sampai kurang lebih di level harga sini ya, di 743 gitu. Ini yang ketiga gitu, yang ketiga. Oke, di sini ya untuk buy pointnya. Jadi itu untuk range atau zona dari si Euro USD. Karena dia masih condong sideways juga sih gitu. Cuma sideways ini sudah mulai ada penekanan dari pihak seller gitu. Nah, ini saya dia bergantung juga dengan DXY. Tapi kalau kita lihat memang dari segi DXY juga masih bullish ya. Kecuali DXY bisa break atau turun di bawah 103.39, baru Euro USD nanti bisa ikut bullish kembali gitu. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau bahas GBP USD. Nah, untuk GBP USD juga sebenarnya sama ya. Kalau kita perhatikan, ini range area sideways-nya dia ya, bukan biris ya, ini sideways dia gitu. Nah, ini sideways zone dari si GBP USD gitu. Oke, ini resisten ya. Ini resistennya dia, ini supportnya dia gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, dia sideways terus begitu. Bahkan sideways-nya ini dimulai dari sini gitu teman-teman. Ini mulai dari tanggal kurang lebih di 14 Desember, jadi udah 1 bulanan ya dia sideways di zona yang sama gitu ya. Ini untuk Euro USD gitu. GBP USD. Berarti untuk area 270 ya, atau 269 ya di sini. Ini jadi zona yang memang punya rejection juga ya. Jadi penentu arah untuk sideways-nya si GBP USD gitu. Selama dia bertahan di atas 2693 ya, ini bisa jadi buy point kita ya. Stop lossnya cukup 30 atau 40 pip aja gitu, nggak usah terlalu jauh gitu kan ya. Dengan target harga di mana? Target harga di sini lagi. Finalnya di range ini gitu. Itu di 2753 sampai 27800 saja gitu, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Ini final range ya. Nah, begitu dia break dari 2693 ya, berarti kita cari sell point ya, dengan target di sini. Finalnya juga sama ya, di 2620 ya.
sampai 2598. Nggak usah jauh-jauh, soalnya memang bukan kita mau gimana ya, bukan mau ngambil jauh ya, tapi memang range-nya si GU ini lagi sideways gitu. Jadi kita memanfaatkan range sideways ini yang memang cukup besar ya. Ini kita bisa maksimalkan dengan entry ya, yang memang kita bisa pakai di sideways ini kurang lebih 180 pip sideways-nya. Ya, kalau dari range setengah pun ya, kalau kita hitung sampai ke 278, kalau misalnya kita dapat jackpot itu sekitaran 75 pip ke atas dan juga 80 pip ke bawah gitu. Ya, itu makanya perlu kita perhatikan juga gitu. Oke, untuk area entry atau TP maksimalnya gitu. TP maksimal masih di area ini. Ya, di area yang 2753 ya kan, sampai 27800 ya untuk TP buy ya kan. Kemudian TP sell itu di 2620 sampai 2598 gitu. Sampai kapan? Nah, kita nggak tahu nih sampai kapan gitu loh. Soalnya kalau secara per falas itu biasa lebih stabil kalau untuk GBP USD ini gitu teman-teman. Oke. Ini mungkin sekian dari saya untuk pembahasannya ya. Nanti kalau ada update akan kita update di channel Telegram Jurnal Trading ID. Jadi stay tune aja untuk kalian semua dan terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di minggu depan.